Nah, gimana nih buat teman-teman yang udah update ke iOS 26.5? Pada video kali ini kita akan sama-sama ngebahas ya guys terkait buat suhu panas, performance, baterai, sampai ke update inti dari iOS 26 yang Apple nggak eksplisit kasih tahu di channel log resminya. Nah, apa aja? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ngomongin untuk setelah update ya, dan aku cukup yakin pasti banyak dari teman-teman yang abis update device ini jadi panas dan kayak makin nge-lag ya. Nah, kalau teman-teman juga mengalami isu yang sama, kalian tonton sampai habis ya. Jadi ngomongin buat iPhone aku ini juga yang setelah abis update ya, di kedua iPhone ini, aku udah tes di iPhone Air, iPhone 15 Pro Max, keduanya sama ya guys, abis update ini panas banget. Dan gak cuma sampai situ aja, ngomongin buat home screen aku jadi nge-lag total, icon-icon jadi ngeblank, widget juga jadi nggak kebaca. Jadi intinya setelah abis baru banget update iPhone nyala, itu bener-bener nge-lag parah banget ya guys. Dan kalau aku cek juga di aplikasi Ampere, ngomongin buat suhu panasnya itu udah mendekati untuk status overheat. Nah, kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama, tenang, jangan panik. Menurut aku ini tuh masih wajar banget ya guys. Karena yang pertama, size update itu besar banget ya. Rata-rata nih teman-teman update di atas 500 MB. Dan seperti biasa ya ngomongin buat setelah update iOS, apalagi ngomongin buat kapasitasnya yang cukup besar, iPhone itu pasti akan ada proses namanya re-indexing ya. Dia akan ngebaca semua ulang file, dan biasanya pada saat proses ini, CPU tuh bekerja lebih keras ya. Makanya iPhone kalian tuh abis update terasa lebih panas dan baterai makin boros. Dan biasanya ngomongin buat proses re-indexing ini itu makan waktu sekitar 1-3 hari ya guys. Tergantung lagi nih dari berapa banyaknya data-data yang ada di iPhone kalian. Dan setelahnya itu iPhone kalian akan normal kembali ya guys. Suhu balik normal dan performance juga ikut kembali normal. Dan sini aku juga udah ngetes semua ya guys. Dari mulai CPU-nya aku cek, semua udah balik normal lagi ya. Nggak ada lonjakan. Sebelumnya ini ngomongin buat CPU-nya, itu ngomongin buat idenya aja bisa tembus sekitar 30-40% ya. Dan pada saat buka aplikasi multi apps-nya banyak, ini bisa tembus di atas 60%. Makanya iPhone aku tuh abis update terasa makin panas banget ya. Jadi buat teman-teman semua yang baru update, iPhone kalian terasa panas dan lagi mungkin nonton video ini juga ya, teman-teman gak usah panik, jangan keburu reset iPhone, restart iPhone. Dimin dulu aja iPhone-nya, kasih waktu sejenak buat nyelesain proses background re-indexing-nya guys. Paling lama ini sekitar 3 hari ya, udah beres. Yang kedua ngebahas buat baterainya setelah abis update dan udah selesai proses re-indexingnya. Nanti aku mau sharing sedikit. Sejujurnya ngomongin untuk baterai sendiri, aku yang udah ngetes di kedua device ini ya guys, itu hampir nggak ada beda dengan iOS sebelumnya, iOS 26.4.2. Buat SOT aku rata-rata tuh sekitar 4-6 jam ya. Dan setelah aku tes juga udah update ini, aku tes pakai buat kerja normal, ini sama aja guys, SOT-nya nggak berubah banyak. Aku ngerti, banyak dari teman-teman tuh yang mungkin berharap iOS 26.5 ini lebih nge-boost baterai, lebih mungkin bikin awet. Cuma kenyataannya, Apple ini tuh bukan fokus ke bagian baterai guys di episode kali ini. Ada bagian yang lebih penting yang Apple fokusin, makanya membuat size update-nya ini gede banget ya. So gimana buat kesimpulan baterainya? Ini buat teman-teman yang masih takut update, mungkin takut baterai lebih boros. Nah, kalau sebelumnya di iOS 26.4.2 ini, teman-teman tuh ngerasa baterai kalian udah irit, udah awet. Kalau teman-teman update ke iOS 26.5, ini harusnya sama aja guys. Kalau memang terasa lebih panas dan lebih boros, seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi, itu masih proses re-indexing background ya guys. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja sekitar 1-3 hari lagi. Nah, aku juga dibaca-baca di berbagai macam forum yang udah ngetes pakai RC versi 2-nya. Itu secara overall dari segi baterai hampir nggak ada beda dengan iOS sebelumnya. Jadi bisa dibilang update kali itu nggak bawa apapun untuk peningkatan di baterai ya guys. Cuman mungkin buat teman-teman yang baterainya udah mulai turun performance-nya, itu sih lebih ngomongin ke kondisi fisik baterai aja ya. Ya mungkin udah 80% pas, atau bahkan mungkin di bawah 80%. Kalau kayak teman-teman abis update iOS kok terasa kayak makin boros, teman-teman mending coba ganti baterai aja ya. Begitu juga ini buat teman-teman yang mengeluhkan, kenapa setiap kali abis update iOS
baterai health malah kayak cepet turun, sebenarnya itu bagian dari proses re-indexing ya guys. Dia akan ngebaca semua ulang dari data dan mengupdate ke status yang lebih baru. Kayak terkadang ngomongin buat baterai health ini itu memang agak jarang ke-update kalau iPhone kalian jarang di restart ya. Jadi kalau aku pribadi, seminggu sekali itu minimal pasti restart iPhone 1 kali ya guys, biar sistem datanya juga ke restart, lebih fresh. Dan di restart iPhone itu juga ngilangin beberapa cache file ya. Jadi saran aku buat teman-teman yang pakai iPhone di luar sana, minimal seminggu sekali kalian restart iPhone-nya, biar pembacaan status kalian terutama baterai health ini lebih akurat ya. Yang tiga, ngomongin buat performance-nya. Nah, ini juga sama aja seperti ngomongin buat baterai guys. Pada saat awal update semua berasa kayak panas, lemot, laggy. Jadi ngomongin buat UI ini bener-bener kayak patah-patah banget. Cuma setelah 1 hari ini udah kembali normal lagi. Buka aplikasi juga udah cepat, animasi smooth. Basically ini hampir sama aja seperti iOS sebelumnya ya, 26.4.2. Tapi di sini ada sedikit perbedaan yang aku agak notice ya guys, seperti transisi antar aplikasi yang lebih cepat. Dan ini juga mungkin bagian dari side effect dari optimasi yang Apple lakuin ya, ngomongin buat tampilan UI Liquid Glass-nya. Karena baik lagi, fokusnya Apple tuh ngomongin buat saat ini itu di bagian performance ya guys, memperbaiki Liquid Glass biar lebih efisiensi daya lagi ya. Optimasi RAM juga jauh lebih rendah lagi pemakaiannya. Jadi secara overall dari segi performance-nya aku udah ngetes juga dari untuk hitungan rate CPU-nya, semua masih dalam batas normal dan cepet-cepet aja guys. Nggak ada isu yang sampai nge-lag berlebihan. Semua sih masih cakep banget ya di iOS yang baru ini. Yang keempat, ngebahas buat inti update dari iOS 26.5. Itu bukan sekedar ngomongin buat fitur-fitur aja guys. Dan aku juga lihat beberapa YouTuber jarang banget ngebahas hal ini. Padahal ini penting banget ya guys. Jadi inti update dari 26.5, Apple ini secara diam-diam itu mengupdate lebih dari 50 patch keamanan yang ada di iPhone ya guys. Bukan 10, bukan 20, tapi lebih dari 50. Artinya apa? iPhone yang lagi kita pakai saat ini dengan iOS sebelumnya 26.4.2 itu masih banyak banget kerentanan yang bisa dibobol sama hacker ya guys. Entah dari third party apps, dari website, atau dari koneksi wifi juga, sembarang join wifi, sembarang charger di port umum, itu juga bisa dimasukin atau diretas sama hacker ya. Data-data kecuri, keeksploitasi, dan yang paling bahaya itu kalau kalian aktif buat perbankan, ini tuh bisa dicuri ya data-datanya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih bimbang nih ya, mau update atau enggak, atau mungkin teman-teman juga udah banyak nyaman di iOS 26.4.2 yang performance juga stabil, baterai kalian terasa irit, saran aku, kalau teman-teman fokus dengan keamanan data-data yang ada di iPhone kalian, teman-teman segera update ke iOS yang baru ini ya guys. Karena banyak banget ya peningkatan di bagian security yang Apple udah update. Lalu bagaimana dengan isu bugs? Nah sejauh ini yang aku udah tes di kedua device aku, semua masih berjalan dengan aman banget ya. Cuman ada satu hal aja menurut aku sayang banget ya. Apple ini tuh kayaknya udah lama banget nggak memperbaiki isu bugs ini. Itu di bagian notifikasi sound ya guys. Yang kadang-kadang itu suka kayak membesar sendiri. Jadi kayak suara speaker pecah ya. Ini bener ngeganggu banget ya guys. Belum lagi ngomongin buat sound keyboard ya. Sampai saat ini juga masih belum diperbaiki. Aku yang ngetes juga ngidupin iseng-iseng aja ya sound keyboardnya. Ini yang masih sama aja guys. Jadi menurut aku ngomongin buat sound notifikasi, sound keyboard, harusnya Apple ini aware ke 2 poin ini ya. Cuma entah kenapa udah lewat 3 iOS ya guys, Apple ini sama sekali belum memperbaiki isu bugs ini. Nah kalau dari aku paling itu aja guys ngomongin buat isu bugs. Nah buat teman-teman gimana nih? Apa isu bugs yang kalian temukan? Tinggal tulis aja di kolom komentar. Jadi berkesimpulannya, apakah wajib update ke iOS 26.5? Kalau teman-teman tanya ke aku, jawabannya yes ya, kalian wajib update ke iOS yang baru ini. Bukan soal fitur-fitur baru, karena fitur-fitur barunya ini ya B aja ya. Ini sih lebih ngomongin buat keamanan iPhone-nya. Nah segitu dulu aja ngomongin buat review kali ini, iOS 26.5. Buat teman-teman yang ingin menambahkan review kalian, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!